Oke, kita akan menghadirkan dua narasumber ya yang sangat kredibel yang dengan mereka kita bisa berdiskusi banyak. Yang pertama adalah Made Supriyatma dari Visiting Fellow ICS Yusof Ishak Institute Singapura. Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bli Made? Baik. Oke. Nah, Bli Made ini sering banget menulis yang kritis ya. Ya, di Facebook. Soal macam-macam, media. mulai militer, terus juga dinasti politik. Gue suka ketawa-ketawa tuh kalau baca tulisannya gitu. Nyentil sekali. Nyentil, bukan cuma nyentil itu dijambak terus kemudian dilempar ke tembok gitu loh kayaknya. Ya, semoga bisa keluar juga yang semacam itu di sini walaupun rezim sudah berganti nih, Bli. Oke. Terus kita sambut Mas Dimas dari Kontras. Ya, Dimas Silakan. Bagus Arya, Bagus Arya. koordinator Kontras. Selamat siang Mas Dimas. Selamat siang. Ya, ini kita akan berdiskusi yang lama gitu ya. Kita akan mendapatkan banyak hal-hal baru gitu dengan dan juga pendapat-pendapat Bli Made dan juga Mas Dimas untuk memberikan pencerahan juga lah kepada publik soal pemerintahan Prabowo ke depan gitu ya. Tadi sempat mendengarkan pidato Prabowo sedikit. Oke. Apa yang paling menarik nih Bli Made dari pidatonya Prabowo? Kalau menurut saya style masih tetap seperti itu. Seperti itu. Saya cukup banyak menulis tentang Prabowo 2014. Pada waktu itu bukan karena saya mendukung Jokowi, gitu ya, tapi karena saya tidak ingin dia terpilih. Oh iya. Sama seperti Tempo ya waktu itu. Bang Saiful tadi juga jelasin seperti itu. Jadi style bahwa dia memproyeksikan diri seperti sebagai Soekarno muda, gitu ya. Dan kan di luar dia selalu dikatakan Little Soekarno, sangat nasionalistik gitu ya. Walaupun secara ideologi, kerohaniannya itu berbeda sekali dengan Soekarno. Itu sih yang saya tangkap ya. Saya baru karena tidak terlalu mengamati, mendalami apa isi pidatonya, jadi saya baru lihat stylenya. Oke. Mas Dimas, gimana Mas Dimas melihat pidatonya Prabowo tadi? Iya sama Kak, saya karena tadi mobilisasi dari tempat tinggal ke sini memakan waktu karena banyak jalan ditutup kan untuk prosesi prosesi pelantikan presiden wakil presiden. Jadi saya nggak ngeliat Mas Hussein, cuman beberapa kali mendengar memang ada kayaknya style atau genre-nya yang berbeda nih. Kalau dulu Pak Jokowi kan metal, kalau yang sekarang kayaknya musik-musik militer gitu ya, tegas gitu ya, dengan intonasi yang keras gitu. Sama ada satu kalimat yang tadi juga dikirimi oleh teman kantor saya, bahwa ada satu kalimat yang kurang lebih berbunyi bahwa demokrasi Indonesia itu harus santun, harus mengedepankan soal beberapa harmonisasi di semua kelompok gitu ya. Yang menurut saya itu ciri khas sekali dari apa yang selama ini memang didengungkan oleh Pak Prabowo gitu kan, bahwa perlu adanya rekonsiliasi bersama, membangun bersama. Siapa yang nggak mau bersama atau di luar pemerintahan, maka jangan sedikit-sedikit mengusik kerja-kerja pemerintah atau mengganggu pemerintah. Jadi gaya atau genre-nya itu yang berbeda. Kalau genre Pak Jokowi dulu waktu awal identik sama metal, sekarang lebih identik sama musik-musik militer gitu ya, musik-musik Mars gitu. Ya. Menarik. Oke, tapi Bli Made sepakat ya, kira-kira ke depan memang kita akan menghadapi pemerintahan yang militeristik. Iya, dari segi style ya. Cuman sekarang pertanyaannya kan, apakah mampu? Apakah rakyat Indonesia itu masih bisa diperintah dengan gaya itu? Sesudah 25 tahun ya mengalami sedikit yang terbuka. Banyak improvisasi, dan anak-anak muda sekarang Gen Z yang memilih Prabowo itu, walaupun mereka katanya dalam berbagai polling, dalam berbagai survei mereka ingin pemerintah yang kuat, ya, pemimpin yang kuat dan tegas. Ya kadang-kadang kan kemudian kita berpikir ya, be careful of what you wish for gitu ya. Nah ini yang kalian dapatkan. Nanti kalau ada apa-apa ya, internetnya kemudian diblok atau terus kemudian nggak bisa ngomong lagi. Nah itu apakah
itu akan jalan atau enggak kita juga nggak tahu. Ya. Karena saya percaya bahwa demokrasi ini nggak bisa dibalik. Ya. Jadi kalaupun seandainya stylenya adalah nanti akan mengkomando gitu, itu kan sebenarnya sangat bertentangan dengan demokrasi ya. Demokrasi itu messy, demokrasi itu selalu semraut, selalu kacau balau. Dan di dalam demokrasi yang paling penting itu selalu ada perdebatan. Iya. Hanya dengan perdebatan, hanya dengan perbedaan pendapat, kita bisa maju. Ya. Belum tentu kalau kita berdebat terus kemudian kita akan bunuh-bunuhan. Enggak. Sama sekali enggak. Ya, dalam demokrasi kita mencari sesuatu yang kira-kira apa yang terbaik. Ya, inovasi itu selalu lahir dari perdebatan. Ya. Tidak pernah inovasi itu lahir dari keseragaman, gitu ya. Jadi, ya untuk saya sih retorikanya sekarang boleh-boleh aja, gitu ya. Mau bilang apa juga boleh. Tapi nanti apakah dia jalan atau enggak? Nah, ini persoalannya. Oke. Kan kita melihat pada masa Prabowo menjadi Menhan gitu ya, upaya-upaya untuk semakin memunculkan kemiliteran itu kan cukup kencang ya. Ada Komcat ya, walaupun juga tidak sepenuhnya berhasil ya, tapi itu kan mulai nih digalang gitu. Terus juga kemudian ada persoalan semacam ancaman perang gitu. Dan apakah memang itu real nggak sih ancaman perang ini yang digaung-gaungkan oleh Prabowo termasuk tadi dalam pidatonya, dan apakah mungkin Indonesia akan terlibat dalam perang itu kalaupun kemudian ada? Saya Silakan. Ya, kalau saya dalam persepsi perang ya, dunia itu kacau gitu ya. Soal perang itu selalu ada. Rusia, Ukraine sudah berlangsung 1 tahun. Ya. Tapi mampu dilokalisir hanya di tempat itu saja. Terus kemudian Timur Tengah membara. Ya, tapi kita lihat bahwa negara-negara Arab itu tidak berperang melawan Israel, nggak seperti dulu gitu ya. Sekarang perangnya adalah antara Israel dengan Iran. Dengan proksi-proksinya. Houthi di Yaman, kemudian ada Hezbollah di Lebanon, Hamas di Gaza dan sebagainya. Nah, jadi semuanya itu bisa dilokalisir. Terus kemudian kalau di Laut Cina Selatan memang ada ketegangan, tetapi tidak ada krisis, ya, karena semua orang, rupanya negara-negara di sekitar Asia Timur dan Asia Tenggara itu juga sepakat bahwa kalau perang kita semua rugi gitu ya. Jadi persepsi akan perang itu juga saya kira ya kalau untuk orang yang mengerti, orang yang memang belajar khusus seperti saya seperti itu, kita tahulah itu bahwa itu ini cuma retorika saja gitu ya. Mungkin itu membuat sense of urgency gitu ya. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Tapi juga orang lupa bahwa kalau ada perang itu, kalau kita tidak ikut berperang itu belum tentu kita rugi, kita malah untung. Ya, betul. Ekonomi Indonesia tahun 50-an itu booming karena perang Korea. Ya, waktu perang Vietnam ekonomi kita bagus dan Orde Baru itu dapat banyak duit. Ketika ada perang di Timur Tengah tahun 80-an, harga minyak naik, kita diuntungkan sekali. Dan kita pada waktu itu pertumbuhan ekonomi kita 8% loh ya. Ya, karena perang di tempat lain gitu kan ya. Apakah ini artinya memang pernyataan Prabowo tadi bahwa akan terjadi perang global dan kemudian bisa saja Indonesia terseret ya. Dengan kata lain kan dia ingin menyampaikan semacam itu ya. Ini sebenarnya kalau tadi Bli Made menyebutkan itu adalah retorika. Ini halusinasi nggak sih sebenarnya gitu? Halu gitu ya, akan ada perang dan Indonesia akan terlibat di situ. Ya, beliau ini kan jenderal. Ya. Dan jenderal penuh ya, jangan lupa ya. Jenderal penuh kehormatan. Ya, jadi caranya melihat dunia itu adalah dengan melihat perang gitu ya. Nah, itu cara beliau melihat dunia. Kalau kita yang memang belajar ilmu-ilmu perang juga gitu ya,
kemudian belajar hubungan internasional, kita melihat strategi satu negara, bagaimana dia bisa maju, bagaimana negara bisa runtuh dan lain sebagainya. Ya itu imajinasi yang menurut saya kita bisa perdebatkan. Ya. Kita bisa perdebatkan, kita lihat data dan lain-lain. Sejauh ini saya lihat nggak ada ancaman perang. Ya, yang ada ancaman itu adalah apakah kita bisa keluar dari kemiskinan atau kita bisa keluar dari kondisi-kondisi struktural yang membuat kita tidak bisa maju sebagai sebuah negara. Itu yang paling penting kalau menurut saya. Ya, oke. Blim Ade, saya tertarik dengan Prabowo kan sebelum dia dilantik menjadi presiden, dia kan kerap ke beberapa negara seperti itu ya, seperti ke Australia. Di Australia kita tahu ada AUKUS kan, lalu juga ke beberapa negara di ASEAN, lalu dan Rusia seperti itu. Nah, kalau Blim melihat ini gaya diplomasi internasionalnya Prabowo itu memang ingin seperti apa? Apakah ingin menempatkan Indonesia bebas aktif seperti adanya saat ini, atau memang dia akan menunjukkan diplomasi antar kepala negara begitu? Kalau yang saya dengar dulu bahkan ada rencana bahwa Indonesia tidak akan punya menteri luar negeri. Tidak punya menteri luar negeri. Jadi menteri luar negeri kita pun juga sekarang kalau itu jadi ya, itu adalah seorang yang sangat muda, umurnya kan baru 45 tahun. Ya. Pak Sugiono ya? Sugiono. Ya. Orang dekat atau ksatria jadinya. Ya, salah satu jedainya Prabowo gitu ya. Nah, sebenarnya presiden kita yang baru ini itu ingin memegang posisi menteri luar negeri itu sendiri. Jadi sangat tertarik dengan posisi menteri luar negeri. Jadi ingin dipandang bisa menyelesaikan masalah-masalah dunia secara aktif, kemudian berdiplomasi, seperti mengusulkan dulu bahkan sebelum menjadi presiden pun itu waktu dialog Shangri-La itu ingin mengusulkan penyelesaian ya tentang masalah Ukraina dan Rusia yang walaupun kemudian membuat marah negara-negara barat gitu ya. Nah, itu sama seperti Bung Karno tahun 60-an lah. Makanya itu yang membuat dia mendapat gelar Little Soekarno gitu ya. Dan dia memandang, saya kira secara genuine dia memandang bahwa dengan diplomasi seperti begini Indonesia bisa maju gitu ya. Indonesia akan mendapatkan keuntungan gitu ya. Jadi bisa bernegosiasi dengan kekuatan-kekuatan besar dunia. Apakah itu benar? Ya kita tidak tahu ya. Jokowi tidak pernah memperhatikan persoalan-persoalan internasional. Dia mendelegasikan sepenuhnya itu kepada Bu Retno, Menteri Luar Negerinya. Satu-satunya yang dinikmati oleh Jokowi adalah ketika mengadakan acara-acara besar, ya kan G20 gitu ya. Berapa miliar dolar yang kita spend untuk itu gitu ya, untuk mendapatkan Indonesia pada posisi yang terhormat. Jadi ada dua pendekatan yang sangat berbeda dan saya juga tidak tahu apakah dengan mendekati kekuatan-kekuatan besar di dunia ini terus kemudian kita akan mencapai kemajuan karena kayaknya selalu kalau dalam dunia internasional you have power itu baru kamu bisa melakukan sesuatu. Kalau kita nggak punya power, ya maaf saja, kita nggak akan direken gitu ya. Sekarang apakah kita punya power bahkan di tingkat ASEAN? Ya, mana lebih besar pengaruhnya untuk berbicara ke negara-negara Barat? Apakah Indonesia atau negara kecil seperti Singapura? Maaf saja, ini pertanyaan gitu ya. Bisa dijawab dengan gampang sebenarnya. Karena apa? Siapa yang lebih punya power, siapa yang lebih kaya, siapa yang punya persenjataan lebih mutakhir, nah itu. Ya, ke Dimas dulu. Dims, kan di pidatonya Prabowo tadi kan menyebutkan pertahanan kan seperti itu. Nah, kalau dari teman-teman Kontras melihat ini apa yang paling dikhawatirkan ke depannya atau di eranya Prabowo, misalkan pendekatan pertahanan atau militer, ini negara akan dibawa kemana begitu? Iya Mas Hussein. Sebenarnya sebelum masuk ke pertanyaan, sebenarnya menjawab itu kita bisa lihat bahwa ada banyak simbolisasi sama ritual militer yang berusaha dimunculkan kembali gitu ya. Bahkan sebelum presiden dilantik gitu ya. Kayak kemarin ada wacana untuk pembekalan di Hambalang. Lalu setelah ada pelantikan menteri itu akan melakukan penataran di Akmil Magelang gitu kan.
ada ini satu guyonan yang saya kemarin juga ngobrol sama teman-teman kantor sama orang-orang di warung kopi gitu ya. Ini penataran di Akmil pasti ada soundtracknya nih, Uncle Pram. Apa tuh? Genrenya punk. Paham. Punk Kostrad. Sama konsumsinya kopi nih pasti. Kopi. Kopi kapal Abri. Gua dong. Ya, maksudnya dari simbolisasi ini kami melihat bahwa ada upaya untuk memasukkan atau menginstalasi ulang gitu ya paradigma militerisasi gitu ya yang cukup hegemonik di era Orde Baru, termasuk kemudian kalau melihat dari komposisi orang-orang yang dipanggil 103 108 kemarin dipanggil, itu ada hampir 10 lebih nama yang punya latar belakang sebagai berkarir di militer gitu ya. Dan kemungkinan besar mereka akan dilantik menjadi menteri atau wamen gitu ya. Kalau kita bandingkan dalam 2 pemerintahan sebelumnya gitu ya, yang mana beberapa orang-orang atau figur-figur yang berlatar belakang militer, era Pak SBY awal ketika beliau dilantik itu cuma ada 3 tuh figur militer gitu ya. Ada Pak Widodo Adisutto, ada Mardianto, ada Pak Sudi Silalahi waktu Kemensetnek. Lalu zaman era awal Pak Jokowi ada 5 gitu ya. Ada Tejo Edi, Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Riamizat Triakudu sama Sutioso. Ini mohon maaf mas, saya bawa catatan ya, karena saya tuh sering kalau lihat bocor alus tuh sambil nyatet. Nah sekarang diundang, jadi catatan saya keluarkan nih. Jadi komposisi itu mengindikasikan bahwa ada paradigma soal instalasi paradigma militer gitu ya. Itu satu. Yang kedua, dalam aspek pertahanan gitu ya, kalau kita flashback lagi nih, Mas Hussein dan Uncle Pram, dalam beberapa pidato dan juga mungkin waktu itu ada pernyataan Pak Prabowo dalam debat kampanye soal pertahanan keamanan gitu ya, yang menyatakan bahwa akan mengupayakan peningkatan gitu ya dan juga modernisasi sistem pertahanan dan keamanan gitu ya. Yang mana kalau kita lihat realitanya selama beliau menjabat sebagai Menhan selama 5 tahun, modernisasi apa yang dimaksud dengan alutsista yang dibeli secara bekas gitu ya, bukan alutsista modern atau alutsista yang berkompetensi untuk kemudian dapat bersaing dengan negara-negara lainnya gitu. Even dengan negara-negara yang seperti misalnya negara berkembang kayak India gitu ya dan lain sebagainya yang punya alutsista yang cukup baik gitu ya dan cukup modern. Yang kedua, lalu juga ada pandangan-pandangan yang menitik beratkan pada figur-figur atau instansi militer gitu ya di zaman Pak Prabowo masih Menhan, yang mungkin ini juga akan dilanjutkan, itu adalah bagaimana penempatan kekuatan militer dalam konteks di luar fungsi pertahanan. Misalnya di zaman Menhan itu dijadikan sebagai penanggung jawab dalam proyek food estate atau ketahanan pangan gitu ya, yang mana kalau saya juga dapat info kemarin akan ada satu skenario untuk menyiapkan beberapa pangdam yang ada di Indonesia itu untuk mengawal food estate juga. Oh, dan jangan lupakan program makan siang. Program makan siang gratis. Bergizi. Oh, bergizi Ya, sekarang, betul. ya, Iya. Karena itu kan juga akan melibatkan militer ya. Betul. Artinya kalau kita dengan kata lain kita melihat bahwa Prabowo selain melibatkan militer, tapi dia juga akan membuat sipil menjadi lebih militer. Ya. Apa bahayanya menurut Kontras? Pertama jelas mas, kita punya masa lalu yang cukup kelam dengan gaya militerisasi, militeristik gitu ya, zaman Orde Baru. Kita dipaksa untuk terdogma gitu ya, atau menerima dogma-dogma militer yang pada akhirnya menciptakan depolitisasi gitu ya, atau upaya-upaya pemisahan ruang publik untuk politik dan juga urusan-urusan bernegara. Dan yang dikehendaki adalah waktu itu stabilitas politik. Kalau ngelihat pidato dan juga beberapa pernyataan Pak Prabowo kan salah satu yang dikejar ke depan selama 5 tahun ke depan adalah stabilitas keamanan. Untuk apa? Untuk politik, ekonomi, dan juga untuk investasi asing. Terutama sekali untuk ibu kota Nusantara kan. Nah, jadi gaya militerisme ala Orde Baru yang berusaha diinstalasi, atau mungkin nanti gaya neo Orde Baru, nggak tahu nanti penamaan kita apa gitu ya. Tapi intinya itu punya satu memori kelam, kita punya sebagai bangsa punya memori kelam terhadap gaya-gaya militeristik yang seperti itu gitu. Jadi pelanggaran HAM berat masa lalu itu jadi ekses dari militerisme. Lalu juga ada kekerasan negara berbasis agraria, ada praktik korupsi-kolusi nepotisme yang juga tidak berhasil diselesaikan sampai sekarang. Bahkan yang paling parah ya kalau ngelihat sekarang adalah surplus personel yang ada di TNI. Sebenarnya nggak cuma TNI tapi juga ada Polri gitu ya. Ada penumpukan jumlah perwira menengah, perwira tinggi yang itu juga ekses dari adanya dogma yang kemudian membuat masyarakat itu merasa, wah gue keren nih jadi tentara, gue keren jadi masuk polisi. Akhirnya
kalau dapat pangkat rekrutmen Hitler tuh. itu dia. Itu Bangga gitu. prestisius bangga. Nah, Meskipun kemarin digugat ya pangkat tituler iya. Dan dia Ada nggak hadir beberapa yang dapat ke sana ya. nggak hadir, iya. Oke, kita break dulu. Break dulu sebentar. Semakin panas ini obrolannya. Kita akan kembali dengan obrolan yang lebih panas lagi. Jangan kemana-mana, tetap live di tempo.co. Blimade, ini sepertinya Prabowo ini memegang teguh ya pepatah civis pacem para bellum. Jika engkau menginginkan kedamaian, maka bersiaplah untuk perang. Ya. Gimana menurut Blimade ini? Ya kalau kita sanggup. Maksudnya gimana tuh Bli, kalau kita sanggup? Untuk perang itu kan kita harus punya kapabilitas, ya. Kita harus punya kekuatan, kita harus punya kekayaan yang cukup, gitu ya. Nah, yang paling penting kan, kalau kita makmur, kita punya kekuatan yang cukup untuk berperang, gitu kan ya. Korea Selatan umpamanya, kan semakin mereka makmur, semakin mereka mampu beli persenjataan yang modern, semakin mereka mampu memodernisasikan dirinya. Jepang itu punya sedikit keistimewaan karena biaya ketika mereka melakukan modernisasi, mereka tidak harus mengeluarkan pengeluaran untuk perang, karena itu ditanggung oleh Amerika. Ya, Sebagai bangsa yang kalah pada waktu Perang Dunia Kedua, tapi itu memberikan keuntungan kepada mereka karena mereka nggak perlu mengeluarkan uang. Dan juga sekarang India selama 10 tahun yang lalu, saya masih ingat itu berita bahwa bagaimana pesawat-pesawat tempur MiG India itu dihantam oleh F-16-nya Pakistan. Habis mereka, tapi dalam 10 tahun karena pertumbuhan ekonomi mereka yang bagus, mereka bisa bangkit kembali dan sekarang sedang memperbarui angkatan senjata mereka. Nah, masalahnya sekarang kita punya nggak seperti kemampuan seperti begitu? Apakah arah kita untuk menjadi makmur itu apakah sudah benar gitu ya? Dan bagaimana cara kita menjadi makmur? Apakah bisa dengan gaya komando militeristik? Masih relevan nggak sih gaya komando atau gaya militeristik ini saat ini? Kalau itu ditanyakan kepada saya pribadi, berdasarkan pembacaan, literatur, dan juga pengalaman hidup 32 tahun selama masa Orde Baru, kayaknya nggak bisa. Itu strukturnya sudah beda. Gitu ya. Soeharto dulu tuh bisa karena kekuasaannya kan ditopang oleh 3 kaki yang kuat sekali. Golkar, birokrasi, tentara. Yeah. Itu solid, nggak bisa ngapa-ngapain. Ke kiri ke kanan itu ketemu Soeharto, ke sini ketemu Soeharto. Jadi sekarang Prabowo tidak punya privilege, ya seperti itu. Ya. Nah, kita lihat aja caranya dia membangun kabinet. Berapa? Mengakomodasi 40, banyak kepentingan. 44 lebih, 46. dan semua orang harus masuk. Jadi semua harus dapat a piece of cake gitu ya. Semua dapat satu sedikit-sedikit. Itu tandanya apa? Saya kadang mempertanyakan ini gitu. Apakah ini pemimpin yang kuat? Nah, Kalau pemimpin yang kuat dia bilang, gua mau segini, gua mau kerja dengan cara gua sendiri. Lu kalau nggak mau, lu keluar, ya. Atau saya kasih ini, cukup di sini aja. Nanti akan ada ini yang lain. Ya, itu pemimpin yang kuat. Kalau pemimpin yang tidak terlalu kuat, ya sudahlah. Kita nego, kita cawe-cawe ini. Dan kalau saya bisa memberikan penilaian ya, dari beberapa semua kan rencana dia membuat badan penerimaan negara, kemudian badan gizi, yang sampai sekarang sudah dibuat pada masa Jokowi, ya. Dan dia punya waktu 8 bulan sejak dia menang pemilu sampai dia dilantik, itu 8 bulan. Dalam situasi yang normal seharusnya dia membuat tim transisi. Ya. Dia mengumpulkan orang, dia memvetting orang, memvetting itu artinya menguji orang, menyaring siapa yang pantas untuk kedudukan ini dan lain sebagainya. Itu tugasnya tim transisi. Ya, ini akan menangani ini, dan terus kemudian bahkan sampai ke level-level dirjen dan birokrasi bawahnya.
Ini tidak dilakukan. Jadi dia bikin apa selama 8 bulan ini? Ya. Sama sekali menurut saya agak tidak bertanggung jawab. Terus kemudian para menterinya ketika sudah diberitahu simpan 2 hari di Hambalang mendengarkan ceramah orang lain. Untuk saya, seharusnya orang-orang ini pergi ke departemen-departemennya, ngelihat siapa dirjen yang akan bisa saya ajak kerjasama, bagaimana keadaannya, siapa yang menguasai ini, segala macam. Karena apa? Karena menteri-menteri ini datang dan akan menghadapi orang yang seumur hidupnya meniti karir di departemen itu, yang tahu persis urat-uratnya. Kalau ini yang tidak dipelajari oleh orang yang baru, nggak akan jalan pemerintahan ini. Ya. Tapi kita berbicara soal kekuatan pemerintahan Prabowo yang kita melihat ya akan ada 20 pejabat yang menjadi pejabat pada masanya Jokowi yang kemudian ada lagi di kabinetnya Prabowo. Nah ini apakah juga sekaligus menunjukkan kelemahan karena akhirnya ya suasana kabinetnya ya sangat kental dengan Jokowi gitu loh. Dan teknik mengakomodasi ini apakah bentuk ketakutan dari Prabowo sendiri mungkin? Ini yang selalu menjadi misteri untuk saya ya. Bagaimanapun juga, at the end of the day, the buck will be with him, katanya orang Amerika ya. Dia yang akan punya pemerintahan. Ini adalah pemerintahan dia, ini ada administrasinya dia, ya. Dan nggak ada ya Presiden SBY sudah bilang itu nggak mungkin akan ada 2 matahari kembar. Dan mungkin akan ada matahari kembar. Nah, ini bagaimanapun juga yang menjadi accountability itu akan dipegang oleh Prabowo, bukan oleh Jokowi. Ya. Jadi walaupun berapapun orang yang dia tinggalkan di kabinet, itu nanti itu berada di bawah tanggung jawabnya Prabowo. Ya. Jadi menurut saya bagaimanapun juga ya. Dia itu harus menjadi dirinya sendiri. Dan 8 bulan, it's a waste of time. A waste of opportunity. Dan kalau 8 bulan itu dia menunjukkan maaf kalau saya katakan kelemahannya, bagaimana dengan 5 tahun ke depan? Saya benar-benar, dan kemudian belum lagi kita berbicara wakilnya. Kalau ada apa-apa, kita jujur, saya berbicara sebagai warga negara. Saya khawatir betul. Khawatir dengan wakilnya ini? Khawatir kalau ada apa-apa, apakah wakilnya ini akan mampu mengambil tanggung jawab seberat ini? He's not prepared. Ini menarik. Tapi saya pengen ke Mas Bagus dulu soal ini. Saya Mas Dimas dulu soal tadi Blimade bilang Prabowo harus menjadi dirinya sendiri. Tapi ini akan sangat berbahaya nggak ketika Prabowo yang kita tahu punya sejarah terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia kemudian menjadi dirinya sendiri, which is sangat militeristik, ya kan? Apa bahayanya nih kira-kira nih dengan dia menjadi dirinya sendiri yang dulu kita tahu dia sangat keras gitu kan? Ya pertama kalau saya menjawab itu Uncle Pram, ini jelas nozakan kabinet ya, udah terverifikasi nih. Dan juga soal gaya kepemimpinan dengan gaya sendiri gitu ya. Yang saya cermati sebenarnya Pak Prabowo juga dalam tanda kutip ya, mungkin karena ada kebijaksanaan berdasarkan waktu gitu ya. Jadi secara gradual gitu ya, ada beberapa hal yang mungkin sudah cukup tidak seperti merepresentasikan Pak Prabowo seperti zaman 98. Tapi masih terasa kental, terasa sekali gitu ya, nuansa militeristiknya gitu. Dan saya rasa Pak Prabowo juga pasti akan mempertimbangkan kalau beliau mau melakukan upaya-upaya yang sifatnya represif dan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya destruktif terhadap kondisi-kondisi yang ada di Indonesia saat ini. Jadi itu hal yang mungkin bisa kita kesampingkan, tapi tetap kita antisipasi. Gitu. Artinya dengan situasi dan juga dengan apa yang terjadi hari ini, situasi kebatinan terutama ya, karena kalau kita melihatnya dengan dengan lebih dari 10 menteri incumbent atau menteri lama dari era Pak Jokowi ke eranya Presiden Prabowo, tentu kemudian kita masih melihat ada kompromi dengan koalisi yang sebenarnya sudah dibentuk sebelumnya gitu kan, yang mana ini bentuk bagian dari balas budi dari kemenangan
Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka gitu. Jadi itu yang menurut kami jadi hal yang pertama tentu itu mengkhawatirkan, Uncle gitu ya. Tapi di satu sisi tetap perlu kita merasa bahwa dia tidak akan melakukan langkah-langkah yang sembrono dalam periode-periode awal gitu ya. Tapi tetap harus kita antisipasi ke depannya. Ya. Dimas, gue pengen spesifik soal isu ya, soal isu Papua. Selama ini kan pendekatan negara dan arti Jokowi adalah infrastruktur, ya. lalu juga pendekatan militeristik ya, walaupun yang didepankan oleh Satgas Kartens dipimpin oleh Polisi. Sampulnya Seperti itu. Nah, ada gak kekhawatiran kalau misalkan dipimpin oleh Prabowo, ini Papua akan seperti apa? Ya kalau kita ngelihat track record ya, misalnya dalam 5 tahun terakhir aja kita mencatat ada beberapa operasi besar di Papua. Tadi disebutin Mas Husen, operasi Kartens, ada Nemangkawi, terbaru dari Panglima Agus Subianto ada yang namanya operasi Habema, harus berhasil maksimal. Yang itu juga waktu fit and proper test beliau menyampaikan bahwa pendekatan ini merupakan pendekatan soft approach gitu ya, yang sifatnya non militaristik. Tapi selang sebulan, 2 bulan setelah pernyataan itu, ada kejadian penyiksaan terhadap satu warga sipil yang sempat viral, yang dimasukin dalam tong dan dilakukan banyak penyiksaan oleh aparat militer, tentara waktu yang itu sampai ditusuk-tusuk pakai pisau ya. Persis, itu terjadi gitu ya. Dan juga kemudian ada serangkaian tindakan-tindakan represif balas dendam waktu itu yang dilakukan oleh aparat tentara gitu ya, dan juga Brimob waktu itu. Dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya situasi politik gitu ya, atau kerangka operasi militer dan juga pendekatan keamanan yang terjadi di Papua itu semua bisa terlaksana atau semua bisa teredam kalau misalnya ada kemauan dan kekuatan politik yang besar gitu dari kepala negara dan kepala pemerintahan, yakni presiden. Nah, kita melihat bahwa Pak Jokowi memang dalam beberapa kesempatan bilang bahwa Papua harus stabil secara politik dan keamanan. Karena memang ada banyak proyek infrastruktur dan juga proyek-proyek yang sifatnya juga berkaitan dengan hegemoni ekonomi yang ada di selama eranya Pak Jokowi gitu ya. Nah, dengan narasi keberlanjutan yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan gitu ya, kalau kami melihat di kontras bahwa prosesnya akan stabil dan stagnan gitu ya. Artinya pendekatan militer masih akan digunakan, masih akan continue gitu ya. Dan juga kalau ngelihat beberapa narasi-narasi yang keluar selama masa kampanye misalnya, waktu debat capres waktu itu Pak Prabowo sempat ditanya juga soal situasi Papua gitu ya, apa yang mau dilakukan sebagai langkah dalam meredam konflik-konflik di Papua. Nah, beliau bukan malah menjawab secara substantif, tapi malah kemudian menerangkan bahwa isu Papua itu isu yang rawan ditunggangi asing. Jadi narasi populis soal kedaulatan bangsa yang itu juga ternyata masih aktif membakar semangat prajurit dan juga membakar semangat masyarakat non Papua gitu ya, untuk melihat situasi Papua dalam konteks yang patriotik gitu. Apakah dengan begitu artinya kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM di Papua justru juga akan semakin membesar? Pasti Uncle. Jadi korelasi dengan kebijakan atau pendekatan keamanan barang tentu pasti akan menghasilkan kekerasan negara yang eksesnya adalah dugaan pelanggaran hak asasi manusia karena dilakukan oleh aparat negara begitu, dan juga oleh perangkat-perangkat pertahanan keamanan gitu. Jadi pasti akan ada ekses yang luar biasa terhadap pendekatan keamanan apabila tidak dievaluasi dan juga tidak diupayakan secara konstruktif dialog gitu ya, peace dialog. Bisa saya tambahkan dikit? Silakan, Blik. Ini menyangkut tadi. Ya, bagaimana Prabowo akan benar-benar berobsesi untuk menyelesaikan masalah dunia. Lebih aktif di luar negeri. Dan ini kan sebenarnya sangat mudah. Ya, kalau ada orang yang bikin kekacauan sedikit saja di Papua, itu otomatis orang akan melihat ketika presiden kita berkunjung ke luar negeri, melihat, oh, itu daerah kamu sendiri kayak begitu gitu kan. Jadi apa yang ditakutkan oleh Jokowi itu salah satu yang paling ditakutkan adalah internasionalisasi masalah Papua. Dan ini kalau kita mengambil bagian terlalu besar untuk hal yang sebenarnya tidak terlalu penting negeri ini sekarang ini ya, menyelesaikan konflik orang lain gitu, sementara di rumah sendiri masih ada konflik. Ya, internasionalisasi ini yang akan ya terjadi. Itu yang saya khawatirkan. Ya, apakah artinya memang Prabowo harus memilih pendekatan yang berbeda dibandingkan yang ditempuh oleh Jokowi?
terutama untuk menghindari pendekatan Militer. keamanan. Kalau harus iya Hmm. gitu ya. Tetapi kan selama ini yang selalu menjadi barrier atau menjadi masalah dalam penyelesaian Papua itu kan sebenarnya dari kalangan militer. Militer. Ya, bahwa untuk berdialog umpamanya itu selalu itu macam. Nah, saya melakukan studi sangat intensif tahun 2022, mewawancarai banyak orang, ya selalu mengatakan bahwa begitu ada kemajuan untuk melakukan dialog dan lain sebagainya, itu selalu ada veto power ya, dari di luar proses ini. Dan itu berasal dari pihak militer. Itu diakui sendiri oleh orang-orang di lingkaran Jokowi ketika itu. Sehingga di Papua pun juga ada persoalan. Orang-orang Papua juga melihat gitu ya. Karena tahun 2005 Indonesia mau duduk satu meja dengan GAM, Ya. Gerakan Aceh Merdeka, dan kemudian mencapai kesepakatan. Iya. MOU Helsinki ya. Ya, di Helsinki. Ya, duduk satu meja. Ya, berdiri sama tinggi dan dalam posisi sama tinggi sebagai perunding gitu. Mengapa itu tidak bisa dilakukan di Papua? Iya. Orang-orang Papua selalu mempertanyakan itu. Mengapa tidak bisa? Apakah karena kami bukan manusia? Nah, sampai sebegitu pertanyaannya gitu ya. Jadi perlu satu pendekatan yang lain, dan saya kira, nah ini kita masuk ke soal yang lebih dalam lagi. Ini juga merefleksikan hubungan Prabowo dengan militer. Dan kita selalu berasumsi bahwa Prabowo itu selalu didukung oleh militer. Oh, nanti dulu, militer itu juga tidak satu. Iya, Ya, ada faksi. kan banyak militer yang Iya. berada di Presiden Yudhoyono. Masih punya lah, mereka masih konsultasi ke dia sebagian gitu. Juga orang-orang militer yang ada di Jokowi. Dan kalau kita lihat core dari militernya Prabowo itu kan Kopassus, dan Iya. Kopassus pun juga orang-orang Timawar dan lain sebagainya masih di sana gitu ya. Masih dipakai lah ya. Masih Iya. dipakai dan lain sebagainya. Sampai di Ini tidak selalu cocok dengan kelompok-kelompok yang lain. Ya, banyak juga orang militer yang mengatakan bahwa dari interview saya ya sudahlah, kalau kita sudah selesai di dinas militer, kita jadi sipil, ya kita berpolitik secara sipil gitu ya. Nah, apakah Tapi dia apa akan bisa? Pada bisa, masanya, bisa. pada pemerintahan yang saat ini gitu loh, dengan Oh. Prabowo yang seperti itu, apakah memungkinkan? Mungkin mereka akan mencari jalan-jalan seperti juga orang-orang militer yang kemudian berada di PDIP gitu ya. Ya, atau berada di partai-partai lain gitu. Terus kemudian kalau melihat bahwa ini kok nggak cocok ya dan ini, mereka akan bertingkah laku lain. Ya, mereka akan menjadi politisi dalam arti sepenuhnya gitu. Ya, tapi kalau kita melihat ya sampai sekarang Prabowo ini berbeda dengan SBY. Jadi kita juga sempat ngobrol ya sebelum mulai acara ini. SBY itu relatif lebih nyipil gitu kan, lebih menjadi sipil. Sementara Prabowo ini terus mempertahankan, dan ini terlihat salah satunya dari corak partainya. Persis. Ya kan? Dan juga kemudian di kabinet gitu. Iya. Di partainya dia mengadakan pelatihan-pelatihan dan ya segala macam yang berbau militer juga gitu loh. Apakah mungkin Prabowo ini menjadi lebih sipil? Tadi saya ngobrol soal itu dengan Mas Dimas. Jadi ada satu pola yang saya lihat di Gerindra. Ya, bagaimana anak-anak tamatan Tarnus gitu ya. Kalau dia tidak masuk ke akademi militer, atau dia masuk ke akademi militer sebentar terus kemudian dia keluar cari karir, atau dari Tarnus kemudian dicarikan beasiswa, belajar, keluar, menjadi pintar, pulang, masuk dalam grup Tidar, gitu kan. Jadi di kader di situ, ya. Terus kemudian baru mereka keluar, gitu ya. Ada yang sekarang bentuk asosiasi orang kayak Sudaryono gitu, ada di Jawa Tengah yang masih muda. Mereka ini masih muda-muda sekali. Jadi ada, Gerindra itu punya problem generation gap antara generasinya Prabowo dengan generasi yang muda-muda ini. Walaupun sudah ada yang berumur 45 tahun sudah cukup matang untuk duduk dalam pemerintahan. Nah, agak berbeda dengan di partai-partai lain. Misalnya kalau kita ke Golkar ya, orang dari kampus dulu cawe-cawe ini, terus kemudian masuk jadi kontraktor lokal, jadi HIPMI, terus kemudian baru masuk Golkar bertarung atau menjadi tim sukses di sini dan lain sebagainya, kemudian naik ke atas jadi Golkar. Ya.
sejelek-jeleknya orang kayak Bahlil, itu dia mulai dari bawah betul. Iya. Ya, mulai dari bawah betul dan memang punya keterampilan untuk mobilisasi, organisasi dan juga keterampilan berpolitik yang luar biasa. Bahlil digebuk kiri kanan soal disertasi dan lain sebagainya, dia ketawa-ketawa aja. Ya. Kualitasnya Itu baru resah ketika digebuk sama Tempo. Sama Tempo. Soal izin tambang. Itu ya kredit untuk dia gitu ya. Kualitasnya itu berbeda. Ya, kualitasnya ini berbeda. Kita akan dalam 5 tahun ini kita akan melihat. Kita benar-benar, saya sebagai seorang peneliti, saya excited benar untuk melihat bagaimana kira-kira siapa yang akan lebih berhasil ini. Ya, dugaan saya tentu bahwa orang-orang yang berproses dari bawah, ya tahu caranya bertarung, tahu caranya mencuri, maaf ya. Itu ya. Semua celah sudah dipelajari. Semua celah sudah dipelajari. Bagaimana mencuri tidak ketahuan. Jadi Mas, ini ada satu isu lagi yang sangat menarik perhatian kan. Di era masa Jokowi kan dia menitipkan kado kepada Prabowo, yaitu revisi Undang-Undang TNI. Ya. Nah itu, sekarang Prabowo berlatar belakang militer dan ada revisi Undang-Undang TNI yang bisa dengan cepatnya itu akan diketok atau disahkan. Iya. Menurut Kontras, di era Prabowo ini, apakah revisi undang-undang itu bisa goal dan apa dampaknya bagi yang itu kan akan mempengaruhi negara juga. Persis. Iya, kalau dilihat diskursusnya diawali sebenarnya dari tahun 2023, wacana revisi Undang-Undang TNI. Waktu itu keluar satu kertas akademik atau naskah akademik dari Undang-Undang TNI. Ada PPT-nya waktu itu dari Puspen yang sempat ramai dan waktu itu sempat kita tolak. Jadi Kontras dengan sejumlah koalisi masyarakat sipil melihat bahwa ada ancaman terhadap reformasi sektor keamanan dalam revisi Undang-Undang TNI yang waktu itu sudah bocor naskah akademiknya dan juga PPT yang sudah disiapkan oleh pihak TNI gitu ya. Nah, karena ada gelombang penolakan yang keras, akhirnya ditahan. Tahun 2024, setelah adanya narasi atau wacana soal revisi Undang-Undang Polri, Mas Husein, tidak selang berapa lama TNI juga memajukan revisi Undang-Undang TNI yang diperbaharui. Jadi sejumlah pasal-pasal bermasalah yang ada di daftar inventaris masalah atau di naskah akademik 2023 itu hampir 80% dihapus gitu ya. Tinggal misalkan 2 pasal perubahan yang menurut kami juga sangat problematik dan sangat esensial untuk merusak dalam tanda kutip ya profesionalitas TNI gitu ya. Pertama adalah perpanjangan masa jabatan pensiun. Yang ini juga jadi polemik karena lagi-lagi tadi PR atau ada satu tugas rumah di institusi militer maupun Polri soal surplus perwira menengah, perwira tinggi gitu ya. Dengan adanya revisi soal masa perpanjangan pensiun, ini tentu akan berkorelasi atau akan mempengaruhi karir-karir perwira muda gitu. Yang mereka juga akan sangat terlambat atau akan sangat sulit melakukan regenerasi dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah pasal penambahan penempatan TNI dalam revisi Undang-Undang TNI yang baru gitu ya di 2024, draft yang kami dapatkan di 2024. Nah, itu menunjukkan bahwa sepertinya memang ada masalah serius soal pengelolaan SDM gitu di tubuh TNI sampai akhirnya kemudian ada satu pasal khusus yang dipersiapkan untuk mengakomodir gitu ya di jabatan-jabatan sipil terkait dengan masuknya berapa anggota TNI aktif gitu. Nah, kalau di Undang-Undang TNI sebelumnya itu kan hanya ada 7 atau lebih gitu ya institusi yang bisa dimasuki oleh TNI gitu ya, termasuk kemudian Basarnas, Bakamla, Menhan dan lain sebagainya. Nah, di revisi undang-undang yang baru ini itu ditambah Mas Husein sampai kurang lebih sekitar 20 sampai 30 institusi gitu ya, lebih bahkan. Nah, ini menunjukkan dan ini bahwa sebenarnya juga sudah dimulai pada masanya Jokowi sebenarnya kan? secara ilegal Mas Pram. Betul. Karena dia tidak diatur dalam Undang-Undang TNI. Undang-Undang TNI cuma memperbolehkan penempatan militer aktif itu di 7 institusi. Oke. Artinya menurut Kontras, ini bakal gol nggak revisi Undang-Undang TNI di tangannya Prabowo? Iya, kalau ngelihat konstelasi politik dengan komposisi partai politik di DPR yang mendukung Koalisi Indonesia Maju Plus
Koalisi Indonesia Maju Jilid 2 Plus tentu ada potensi besar Mas Hussein itu disahkan gitu ya dalam waktu yang dekat gitu. Oke, kita lihat dulu di layar. Ini Prabowo sudah menuju istana. Wah. Banyak pegawai BUMN pasti. Wah, BUMN dikerahkan. Ada juga anak SD dikerahkan Di ya kan, Solo, di Bogor. Tapi bukan buat Prabowo, buat Jokowi ya. wah, itu eksploitasi anak tuh Mas jatuhnya. Eksploitasi anak, Iya. betul itu. Iya. Harusnya Pak KPI bergerak ya. Itu Mobil dia. apa tuh menarik juga Bukti itu. Nah, itu tulisannya lanjutkan Jokowi. Iya benar. Itu Oh, bagian jadi dari Prabowo operasi. Gibran melanjutkan Jokowi atau lanjutkan Jokowi. Iya. Iya. Prabowo langsung gitu ya di mobil ya. Ya. Jadi kayak paus ya. Ya akhirnya Ciri khas setelah populisme, 10 Bli. tahun menunggu ya. Akhirnya dia 10 tahun. 15 tahun dong. 15 tahun. Iya, betul. Setelah 4 kali kontestasi, Betul, akhirnya betul, gol. betul. Ya, kita break dulu. Kita akan lanjutkan diskusinya yang lebih panas lagi. Ya, tetap di channel YouTube Tempo.com. Jumpa lagi, kembali lagi kita di YouTube Tempo Bocor Halus. Bli, yang menjadi salah satu isu adalah kebebasan pers di eranya Prabowo seperti itu. Bagaimana Bli melihat track record Prabowo selama 5 tahun jadi Menhan dan nanti ke depan apa yang paling khawatirkan mengenai kebebasan pers? Ya, ini salah satu masalah besar ya. Karena sejak zamannya Jokowi itu kalau kita di dunia masyarakat sipil itu kita sudah melihat bahwa ini ada closing public civic space gitu ya. Penyempitan ruang-ruang sipil, juga penyempitan kebebasan berbicara, tidak hanya dari negara terhadap masyarakat, tapi juga didesain bahwa antar masyarakat ya membatasi gitu. Jadi proses digitasi atas kebebasan berbicara itu akan meningkat. Nah, Dan itu by design ya. itu by design. Itu by design. Karena ada undang-undang ITE kan Ya, kita bebas melaporkan siapa yang kita anggap melanggar undang-undang itu. Nah, akan menjadi persoalan yang lebih menurut saya pemerintahan Prabowo dan karakter yang dia bawakan yang kita tangkap sampai saat ini itu adalah pemerintahan yang sedikit agak tidak toleran terhadap kebebasan berbicara, tidak toleran terhadap kritik gitu ya. Kalau ya orang mengatakan bahwa dia tidak bisa di doorstop, terus kemudian dia pada waktu kampanye kita lihat ya bagaimana perlakuan dia terhadap wartawan yang tidak sependapat dengan dia. Ya. Itu mengirimkan sinyal yang kuat sekali bahwa keadaan untuk kebebasan pers itu tidak baik-baik saja. Gitu. Nah, sementara di sisi yang lain pers kita juga menderita gitu ya, karena kita saya masih menganggap diri saya sebagai jurnalis gitu ya. Kita sebagai jurnalis sekarang pendapatan kita tuh menurun sekali. Orang mendapatkan informasi dengan ekstra dan informasi yang tidak sehat gitu. Di satu sisi, semua keadaan ini memperkuat orang yang berkuasa. Ya. Jadi penguasa pun bisa membuat misinformasi, merangkai. Bukannya sudah ya? Itu di mana-mana sudah gitu ya. Ya, pagi ini saya menerima 10 posting tentang keberhasilan Jokowi dalam suasembada pangan. Ya bohong banget. Pakai hashtag terima kasih Jokowi. Terima kasih Jokowi. Ya Operasi bohong pencitraan. banget. Cuman satu aja, ada beberapa kali kita suasembada beras gitu ya. Nah, itu ya bukan karena Jokowi saja, tapi juga karena faktor iklim, faktor ini segala macam gitu ya. Ketersediaan pupuk, tidak ada perang, sehingga pada waktu itu pupuk dari Ukraina bisa lancar sampai ke Indonesia. Nah, jadi pemerintah sekarang, penguasa sekarang punya kekuatan untuk membentuk opini massa. Itu masalah kita, selain kalau hanya
kebebasan bahwa kemudian di bredel dan sebagainya agak lebih gampang untuk ditangani. Yang lebih susah itu ini, misinformasi ini. Ya. Ya, penggunaan buzzer, penggunaan influencer, pembentukan opini massa yang sangat berhasil. Salah satu yang membuat Jokowi menjadi presiden terbaik Indonesia selama Republik ini pernah ada dan mungkin akan selama-lamanya adalah keterampilannya untuk membuat dan membiayai ini. Bukan dari duitnya sendiri tentu, gitu ya. Kalau bisa pakai uang negara, itu. Jadi keberhasilan dia. Ini lawan kita yang lebih berat menurut saya. Ya. Jadi Mas, mengenai keterlibatan sipil, Mas, ini kan di eranya Jokowi, ya masyarakat sipil boleh berteriak segala macam, Persis. boleh berbicara seterusnya, dan itu kan para buzzernya maupun para pendukung bilang itu kan contoh demokrasi, itu ngomong gak ada apa-apain dan lain-lain. Ya, bocor halus bisa tayang, gitu ya. Katanya pada fakta tertunda begitu. Iya. Nah, lo melihat bagaimana nih di eranya Prabowo ya, apalagi di DPR kan akan sudah dibentuk badan tersendiri kan, Betul. Badan Aspirasi Rakyat. Ya. Artinya kalau dalam pemikiran gua begitu, artinya kalau misalkan ada pembahasan undang-undang ataupun demonstrasi, kanalnya Lewat kanal situ situ dulu. saja. Iya. Sementara kan DPR ini kan perwakilan rakyat. Dulu yang tidak ada badan itu saja, Iya. masyarakat sipil ataupun pihak kampus cuma jadi stempel doang. Persis. Ke depan akan seperti apa, Dimas? Iya kalau pertama mungkin refleksi dulu Mas Husen dan Uncle Pram soal situasi kondisi kebebasan sipil dalam 10 tahun terakhir gitu ya. Kebetulan kemarin kita juga baru launching soal buku gitu ya. Yeah. Jadi nggak cuma Tempo yang kemarin melaunching 10 tahun Jokowi, kita juga melaunching 10 tahun Jokowi dan dosa Jokowi gitu ya, terkait dengan demokrasi, impunitas dan juga diplomasi. Nah, refleksinya dalam beberapa waktu gitu ya, itu persis sama yang tadi disampaikan oleh Bima Adi gitu ya. Bagaimana kemudian proses-proses penyumbatan kanal-kanal aspirasi masyarakat itu sifatnya ilusif Mas, Ilusif. dan kontradiktif gitu ya. Bisa yang tadi Mas Husen bilang gitu ya, misalnya semuanya boleh melakukan upaya untuk penyampaian pendapat, tapi highlight soal ancamannya itu tidak pernah disampaikan gitu ya. Semuanya boleh untuk mengutarakan kritik, tapi kemudian ancaman-ancaman yang menyertainya itu juga tidak digarisbawahi oleh orang-orang yang mungkin ada di sekeliling istana gitu. Kasih contoh misalnya, orang beberapa kali melakukan demonstrasi penyampaian pendapat gitu ya dalam era Presiden Jokowi, tapi kemudian para pendukungnya atau buzzer-buzzernya itu melakukan pelaporan secara pidana terhadap orang-orang yang berseberangan dengan kebijakan negara gitu. Nah, itu kan sebuah kontradiksi yang menurut kami adalah ilusi dari kebebasan menyampaikan pendapat. Maka kemudian nggak heran bahwa ada banyak swasensor dari masyarakat, misalnya menyebut Indonesia sebagai negara Konoha, menyebut sejumlah pejabat sebagai pejabat yang ada di Wakanda gitu-gitu kan. Itu kan swasensor karena memang ada iklim yang dibangun oleh penguasa untuk menciptakan satu kondisi ilusi dalam kebebasan berpendapat. Itu satu. Terus yang itu kedua juga muncul di hasil surveinya Saiful SMRC ya, Mulyani bahwa 51% orang kita juga semakin takut untuk menyampaikan secara politik, pendapat. Iya, soal Terutama politik. soal politik sama kebijakan negara. Karena memang kemarin saya juga diwawancari sama wartawan Tempo kan soal itu. Jawaban saya pertama, masih ada regulasi yang dalam tanda kutip mengancam, represif dan intimidatif, Undang-Undang ITE. Nanti di 2026 ada Undang-Undang KUHP. Betul. Yang memuat pelarangan soal penghinaan kepada institusi negara dan juga presiden wakil presiden gitu ya. Itu pasal yang jamak ada dalam negara-negara monarki gitu ya, lese majesté gitu kan. Nah, belum lagi berbicara undang-undang lainnya yang juga kerap kali dipakai untuk melakukan kriminalisasi. Jadi dengan adanya regulasi yang masih ada, maka situasi ke depan di era Pak Prabowo dan Mas Gibran sama saja, atau kemungkinan cuma ada dua Mas Husen dan Uncle Pram, stagnan atau regresif, lebih buruk gitu. Nah, yang kedua yang berpengaruh juga sebenarnya dalam era Pak Jokowi gitu ya, soal kebebasan berpendapat itu sebenarnya etika politik dari pejabat publik. Di eranya Pak Jokowi hampir banyak pejabat publik yang telinganya meradang ketika mendengar kritik. Tidak siap menjadi pejabat publik, tidak siap menerima masukan dari masyarakat gitu ya, menyerap aspirasi dari konstituennya gitu ya, sehingga ada sejumlah pejabat-pejabat publik yang malah membuat atau melihat gitu ya pers itu sebagai musuh, masyarakat juga sebagai bukan sebagai mitra, tapi sebagai orang yang mengganggu urusan-urusan politiknya gitu ya. Jadi
dua hal itu Mas Hussein dan Uncle Pram yang menurut kami dikontras gitu ya, jadi satu pemicu rendahnya kualitas demokrasi dan pada akhirnya berujung pada takutnya orang untuk menyampaikan pendapat. Ya. Kita melihat ya, sini kan ada pendamping dari Prabowo yang sipil, yang muda gitu ya, Ya. yang digembar-gemborkan gitu ya. Kenapa orang muda tidak boleh memimpin? Ya boleh, tapi caranya kok ya sampai sedemikian rupa gitu kan, menggunakan paman dan lain-lain gitu. Apakah kira-kira nih dengan kondisi seperti ini, dan juga Bli Made tadi sempat menyinggung soal Gibran gitu ya, yang kemungkinan besar tidak siap. Apakah Gibran ini bisa menjadi penyeimbang dan kemudian menghadirkan nilai-nilai demokrasi yang atau tetap menjaga nilai-nilai demokrasi itu sendiri, Bli? Ya ini agak berat ya, karena saya Berat atau mustahil ini, Bli? ya kalau dikatakan mustahil ya saya berharap dia belajar gitu ya. Tapi saya tidak melihat, saya tidak pernah melihat dia berbicara kepada publik. Ya. Saya tidak melihat bahwa juga dari banyak hal, saya beberapa kali waktu zaman kampanye itu di Solo mewawancarai banyak orang, termasuk juga mewawancarai pembantu dekat dia, melihat keadaan keuangan dan lain sebagainya. Saya ada melihat bahwa ini dia memerintah di Solo itu terus terang saja, itu sebenarnya adalah oleh tim yang dibikin oleh orang dari Jakarta gitu ya. Jadi tidak murni atas inisiatif dia sendiri. Ya, dan disupport juga oleh Disupport bapaknya, habis-habisan oleh menggunakan bapaknya. lembaga negara Ya. juga. Ya, dan saya sama sekali tidak melihat apakah anak ini punya apakah wapres kita ini punya kemampuan ya untuk melihat satu masalah. Kalau seorang pemimpin itu kan tahu ini masalahnya, ini maka tahu masalah dulu, kemudian baru dia cari solusinya gitu ya. Tapi kalau orang melihat bahwa tahu bahwa ada masalah itu aja sendiri, dia tidak punya ide, nah ini susah sekali ya. Dan kalau menurut saya lama-lama ini dia akan tergantung pada orang siapa yang akan mengendalikan dia. Dia mungkin masih bersyukur punya bapak yang masih hidup ya. Tapi terus kemudian orang-orang di tempat lain gitu. Project Multatuli barusan mengeluarkan laporan tentang bisnisnya salah satu orang yang sangat dekat dengan Gibran, Raffi Ahmad gitu ya. Kita lihat bahwa hampir semua jejaknya Raffi Ahmad itu ada Gibran di dalamnya. Dan saya khawatir ya, orang-orang seperti begini yang kemudian akan mengelola negara yang sebenarnya tidak ada rakyat. Terus kemudian bagaimana mencapai kemakmuran, berapa persen anak Indonesia harus menguasai STEM, pamannya sains, teknologi, dan matematik gitu ya. Bagaimana meningkatkan skor PISA anak-anak sekolah kita. Terus kemudian bagaimana membangun industri yang berkelanjutan. Nggak ada ide sama sekali. Dan dia mungkin tahu secara istilah gitu ya. Revolusi 4.0, tapi apa yang berada dalam imajinasi dia, saya ragu. Jadi saya bisa mengatakan bahwa he is the most unprepared vice president, orang yang saya tidak siap. The most unprepared vice Presiden yang kita punyai. Ya, benar-benar Budiono seorang ekonom yang sangat mumpuni sebelumnya. Yusuf Kalla orang yang sangat accomplished membawa perdamaian dan punya ide tentang ini. Muhammad berbau bisnis ya. Iya. Wah, itu soal lain lagi. tapi bahwa dia punya visi, dia punya ide tentang, dia tahu masalahnya, itu jadi satu ciri pemimpin yang baik gitu ya. Habibie begitu keluar dari Soeharto, saya semakin hormat dengan mantan presiden kita. Menurut saya dia salah satu presiden, the great president gitu ya. Karena begitu keluar dari Soeharto, dia mempunyai ide yang sama sekali lain. Buka pers, desentralisasi, sangat berbeda dengan pemerintahan yang sebelumnya. Dan ide itu hidup sampai sekarang gitu ya. Megawati dengan begitu mengambil alih
Gus Dur gitu ya, itu juga punya ide tersendiri. Ini saya nggak tahu, saya nggak bisa berkata-kata, dan jujur saja saya sangat khawatir tentang Apalagi dia ini kan sebagai ini ya, ban serep saja gitu kan. Kalau kemudian dia tidak terbiasa untuk memimpin, andai ada pergantian kepemimpinan di tengah jalan, bisa luar biasa ruwet itu berarti. Iya. saya. Ayo kita real saja. Presiden kita sekarang ini tidak berada dalam kondisi kesehatan yang prima. Ya. Apapun bisa terjadi. Ya, saya mendapat beberapa bocoran seperti berapa kali serangan, stroke yang beliau dapatkan. Iya. Ini sangat berbahaya. Ya, jadi kalau seandainya terus kemudian ban serep ini bukan sesuatu yang yang benar-benar siap. Ya, menurut saya ini langkah politik yang paling tidak bertanggung jawab yang diwariskan oleh presiden terdahulu kepada bangsa ini. Di antara semua hal yang saya masih bisa terima ya, kegagalan ini, manipulasi ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi soal ini ya memberikan bangsa Indonesia orang yang tidak siap untuk mengambil alih kekuasaan, ini dosa yang luar biasa. Saya nggak bisa terima sebagai orang Indonesia ya, genuine, secara jujur saya melihat, saya khawatir sekali. Ya. Li, mungkin kita bisa saksikan sedikit nih, Prabowo sudah sampai di Istana Negara. Ya. Tadi dia satu mobil dengan Didit, putranya, anak sematawayang. Pakai adat Betawi itu Mas ya? Wah, nggak tahu tuh ya, ini apa tuh bawahnya itu? Betawi ya? Betawi, iya. Belum ada penjelasan soalnya. Ya. Tapi Gibran nggak kelihatan tadi. Ya, kelihatan kan di Istana Wapres. Soalnya lagi diomongin sama Uncle Pram sama Beli, jadi nggak disorot. Ya, tapi kalau lu sendiri menilai seorang Wapres ini bisa diharapkan nggak? Yang Iya. orang sipil gitu loh. Iya, sebenarnya kita bukan dalam nuansa yang pada akhirnya tidak percaya sama anak muda gitu ya. Tapi itu tadi kata kuncinya, tidak siap dan ada sejumlah manipulasi gitu ya dalam proses mulai dari proses pencalonan sampai kemudian terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden ke-8 gitu ya. Wakil presiden kesekian yang ada di Indonesia. Nah, bukan tanpa bermaksud untuk melakukan hinaan, tapi dalam konteks yang sifatnya analisis gitu ya, ada beberapa yang menyebutkan bahwa pencalonan Gibran gitu ya itu memang dipersiapkan untuk mendongkrak yang siapa nanti yang akan berpasangan dengan beliau waktu itu kan, termasuk kemudian pada akhirnya menambatkan hatinya pada Prabowo Subianto, karena memang dari citra Gibran itu adalah perpanjangan tangan dari citra Jokowi waktu itu. Jadi masyarakat masih merasa bahwa keluarga Jokowi ini masih merepresentasikan kebanyakan orang dengan slogan wong ciliknya itu. Meskipun That's kemudian kind of bullshit, ya, itu dia, kayaknya. meskipun kemudian di akhir-akhir ada drama jet pribadi, roti 400.000, Terima kasih. dan omakase yang itu juga lagi belum disebut tuh. apa itu Mas? Fufu Fafa. Harus gue bilang itu. Sengaja dia nggak Tapi bilang. ini ya, soal Fafa itu dia tidak menghadapi ya kalau kita lihat ya. Itu dia jawabannya. Saya juga kalau mengamati gitu ya, dalam beberapa kesempatan menjawab pertanyaan media atau kesempatan dalam beberapa public speak gitu ya, Mas Gibran juga tidak cukup panjang menjelaskan ide gagasan gitu ya, tapi lebih seperti seseorang yang menghafal gitu ya dalam beberapa situasi gitu. Jadi tentu kemudian ketakutannya atau khawatirannya adalah bagaimana ketika misalnya dalam situasi tertentu yang tadi Blimade bilang, ada situasi politik yang mengharuskan Mas Gibran untuk melakukan pengambil alihan gitu ya dalam beberapa situasi, atau misalnya karena undang-undang DKJ daerah khusus Jakarta itu sudah disahkan, yang mana peran Wapres adalah sebagai kepala aglomerasi. Bagaimana kemudian peran dari Wapres dengan situasi yang ada? Mungkin benar ada tim, tergantung tim yang ada di sekeliling beliau gitu ya. Tapi lagi-lagi kemudian publik juga mengharapkan dan mendamba gitu ya, setelah 5 tahun terakhir kan Wapres cukup dalam mode yang silent gitu ya. Pak Ma'ruf baru terakhir sebelum
beliau lengser cukup banyak mengeluarkan pernyataan dan bertentangan dengan presiden kan. Iya. Misalnya soal konteks wacana 3 periode dan beberapa situasi-situasi lain sebelum lengsernya Pak Presiden. Publik menginginkan sebenarnya bagaimana wakil presiden yang merepresentasikan anak muda itu juga bisa punya kemampuan dalam mengurusi atau dalam mengetahui permasalahan bangsa yang ada di Indonesia. Jadi kata kuncinya saya sepakat sama Blimade gitu ya. Bukan tidak mau kita merendahkan seseorang, tapi memang dalam situasi atau skenario 5 tahun ke depan kita memang mendapati satu wapres yang tidak siap. Musibah. Kita melihat ya, ini mungkin buah didikan juga ya. Ketika kemudian ada persoalan, ada serangan, anak-anak dari Jokowi ini menanggapinya justru dengan seolah santai tapi melecehkan akal sehat kita nggak sih? Iya. Ya kan? Itu memang Misalnya ya. anak Mulyono, Iya, gitu, iya. mengeluarkan Iya. statement semacam itu terus juga Iya. dengan gimmick-gimmicknya ya. Mereka kan generasi yang kemudian atau orang-orang yang banyak banget gimmick-gimmicknya dan akhirnya itu juga di sisi lain juga disukai oleh Gen Z dan Publik. lain-lain. Itu gitu. dia. Iya. Gimana nih? Ini soal etika politik, etika publik juga terutama yang tidak pantas dan kemudian dipertontonkan, ya kan? Iya. Kalau dilihat dari sisi buzzer dan kemudian popularitas metrik sosial media, kemungkinan iya kita akan mendapat bahwa Gen Z itu senang. Tapi kalau secara kualitatif kita berbicara dengan yang namanya Gen Z, dan Gen Z itu bukan anak muda yang di kafe-kafe itu ya, Iya. tapi anak muda yang sebagian besar itu bekerja keras, ya narik ojol, Iya. nganterin paket dan lain sebagainya yang sangat banyak jumlahnya, dan juga di desa-desa yang jadi tukang dan lain sebagainya, mereka jengkel dengan itu. Ya. Terus terang itu saya berbicara dengan kalau ada kesempatan gitu ya, saya selalu bertanya gitu ya, bagaimana Anda melihat apakah benar ini Gibran itu wakilnya Anda gitu ya. Semua mengatakan enggak. Ya. Mereka butuh sesuatu yang lain, saya kira ya. Mereka juga butuh vision gitu ya untuk ke depan. Jaminan akan masa depan yang lebih baik. Tidak hanya stagnan. 2 tahun bekerja hanya untuk mengantar paket gitu ya. Saya ketemu beberapa gitu, udah berapa tahun, 3 tahun nggak ganti pekerjaan, nggak capek, tapi apa alternatifnya gitu. Ya, Andai kata kita punya pemimpin yang lebih baik, ya begitu harapan mereka. Jadi kalau menurut saya semuanya itu kan algoritma bisa dibikin, Ya. ya. Terus kemudian survei juga Bisa kalau dipesan. kita mau ya bisa dipesan, dan ini tinggal mencari sampelnya aja, atau daerah yang kira-kira akan dijadikan sampelnya rujuk aja dengan bansos gitu kan. Iya, Persis. Nah, yang seperti begitu, yang saya sungguh khawatir dengan cara berpikir bahwa ini adalah wapres pilihan Gen Z. Kita sebenarnya tidak punya cara untuk mengukur moodnya masyarakat ini. Ya. Yang saya tahu persis, gelisah. Ya. Saya di bawah itu gelisah. Ya. itu kelihatan. Kalau saya ke pasar gitu ya, itu kelihatan bahwa orang merasa hidupnya lebih sulit daripada 10 tahun yang lalu. Ya. Ya, dan orang ingin sesuatu yang baru gitu ya, yang tidak mereka dapatkan. Nah, kalau ini dibiarkan, ada masanya orang akan marah. Ya. Orang Tinggal akan menunggu waktu aja berarti. Betul. Kalau saya melihatnya seperti begitu. Ya. Tinggal menunggu momentum. Ya. Dan yang saya takutkan, momentum ini akan keras. Ya. Nah, apakah pemerintahan yang baru ini menangkap itu atau tidak? Itu juga Ya. saya tahu. Gimana, Mas Dimas? Ya, nambahin sebenarnya dari yang tadi Bli sampaikan soal etika politik atau etika publik ya. Kalau kita lihat memang
kayak ini memang ciri khas keluarga gitu ya Mas ya. Karena kalau ngelihat dari Pak Jokowi kan Keluarga Solo ya. betul. Kalau ngelihat Pak Jokowi kan dalam beberapa kesempatan jumpa pers, saya kemarin coba lihat-lihat lagi arsip-arsip lama ke beliau ketika masuk di DKI 1, habis URI 1, bagaimana pola jawabannya. Kurang lebih sama kayak Mas Gibran hari ini. Iya. Yang singkat, padat, tapi nggak jelas Mas. Iya. Maksudnya nggak jelas artinya secara substansi tidak terjawab gitu. Bukan saya asal menuduh, tapi ada beberapa catatan gitu ya yang menyampaikan bahwa pertanyaan-pertanyaan wartawan kadang-kadang seringkali cuma direspon dengan nanti saja tanya si A, si B, si Z, si Fulan gitu ya. Jadi cara khas ini yang kemudian tertular dan juga. manipulatif juga. Ya manipulatif gitu. Saya nggak tahu, tanya ke situ. Tadi kan kita wawancara, sih ada Saiful Mujadi di sini ya. Dia cerita iya, itu Mas. salah satu polanya bahwa tingkat kepuasan publik dilihat dari Jokowi tidak melakukan pernyataan konfrontatif. Nah, Iya. itu masuk di situ, Pram. Persis. Nah, jadi dengan model seperti itu yang kemudian mungkin menurun ya ke Mas Gibran dan Mas Kaisang juga sempat. Waktu itu ada juga pernyataan kontroversial Mas Kaisang ketika ditanya soal bagaimana respon soal Orde Baru. Wah, saya nggak tahu Orde Baru. Saya belum lahir gitu kan. Nah, itu bukan berarti merendahkan, tapi posisi Mas Kaisang sebagai sebagai publik gitu ya, sebagai public figure, maaf. Yang tentu orang melihat beliau sebagai figur politik karena sebagai ketua partai PSI waktu itu ketika ditanya seperti itu yang mengharapkan jawaban yang lugas Mas Pram dan tentu tidak ahistoris gitu kan. Ya mungkin masih belajar, mengingat dia Persis. baru 2 hari masuk partai terus kemudian jadi ketua umum gitu. Tapi kan nggak suka baca buku. Iya, Harusnya ada sepertinya begitu beli. harusnya ada penataran dulu di akhirnya beli ya. Sebetulnya ada dua isu yang nggak bisa mereka putar balik begitu kan. Iya. Yang pertama soal Fufu Fafa. Sampai Iya. sekarang kan kalau ditanya keluarga Jokowi itu mereka terakhir ya Kaisang itu jadi kan memalikan muka ya soal jet pribadi juga. Iya, jet Itu dua isu itu yang membuat beban Persis. keluarganya keluarga Persis. Solo. Itu gue dari cerita dari teman-teman di KIM. Wah, gimana tuh ceritanya Mas? Nanti aja dibaca saya. Di balik layar. Oke. Tapi ya dinasti kan selalu. Jadi kalau dinasti itu kan yang berat itu kan adalah membawa keluarga. Iya. Iya. Jadi kalau keluarganya diserang itu tuh sakitnya tuh di sini. Di lambung beli ya. Jadi asam Iya. lambung. Ya, kita perlu memang lebih banyak membaca dan saya barusan dikasih 3 buku nih dari Kontras nih ya, soal dosa impunitas, dosa demokrasi Jokowi, terus sama potret buram politik luar negeri Kembali Indonesia ke ini. megangnya dong. Oh ya, sorry, ini juga terkait nih, mirip dengan Nawadosa yang dibikin oleh Tempo. Teman-teman perlu untuk membaca buku ini, saya baca sekilas tadi asik nih gitu, dan kita biar jadi lebih pintar lah gitu ya, dan tahu isu sehingga kemudian bisa menjawab berbagai hal dengan tepat gitu ya. Dan lebih spesifik, Uncle Pram, berimbang. Jadi Berimbang. narasi pencitraan yang hari ini luar biasa masif, itu juga bisa diimbangi dengan sumber alternatif lain soal Yes. beberapa kegagalan dan dosa-dosa Jokowi. Iya. Iya. Masalahnya skor PISA kita masyarakat Indonesia itu rendah membaca. Ya, itu ya repotnya itu pendidikan kita tuh. Ya. 70% anak-anak Indonesia itu functionally illiterate. Jadi dia bisa baca, ya, tapi dia nggak tahu apa yang dia baca. Iya. Ya, semoga nanti bisa lebih pintar lah Wapres kita dengan banyak membaca ya kan. Coba bacalah mulai dengan dosa impunitas dulu. Ya, oke. Terima kasih banyak Brimade juga Mas Dimas untuk waktunya dan Terima kasih luar juga. biasa diskusinya, mencerahkan gitu ya. Sangat seru. Sangat seru, dan habis ini masih ada program lain yang menarik, yaitu teman-teman dijelasin dong, itu akan berdiskusi soal ekonomi pada masa Jokowi dan juga kedepannya akan seperti apa. Ya, kita Tetap istirahat. di kanal YouTube tempo.co. Bocor halus istirahat dulu.